Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Matra Zulman, mahasiswa dari Universitas Siber Muhammadiyah dengan prodi Hukum NIM 2024 06 00 206. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah filsafat hukum. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang penggunaan AI dalam pandangan hukum ya. Di ini. Jadi latar belakangnya saya membuat ini sebagai bahasan saya itu AI yang zaman sekarang ini itu sudah sangat maju gitu ya. Sangat banyak digunakan di segala sisi, baik itu baik di dunia pekerjaan, di dunia sosial gitu ya. Apalagi khususnya di media sosial itu banyak sekali menggunakan AI pada saat sekarang ini, baik itu di industri teknologi maupun di industri kreatif seperti film gitu ya, ataupun yang di media-media lainnya untuk menggunakan iklan misalnya seperti itu sudah sangat banyak menggunakan AI. Tapi di sini saya ingin membahas gitu ya tentang bagaimana sih sudut pandang AI itu dalam aturannya di Indonesia ini gitu. Apakah sudah ada aturan yang jelas atau baku untuk eh, menghukumi gitu ya ataupun mengatur penggunaan AI ketika AI itu digunakan untuk salah jalan ya ataupun digunakan untuk niat yang tidak baik gitu. Jadi saya ingin membatasi hal ini itu kita lihat dari sudut pandangan hukum perdata dan hukum pidananya gitu. Jadi untuk melihat lebih jauh sudut pandang hukum Indonesia baik perdata dan pidana, apakah ya apakah dalam hal ini AI itu bisa kita katakan atau bisa kita jadikan subjek hukum. Jadi kita untuk menganalisis dan membahas gitu ya dari aturan-aturan yang tertulis ataupun aturan yang telah dibuat sebelumnya, apakah ada gitu ya dalam hal ini aturan yang membuat secara spesifik secara khusus agar AI ini ataupun artificial intelligence ini dapat menjadi eh, hal yang menjadi subjek hukum ketika di pengadilan juga dia bisa diberi sanksi ataupun hukuman ketika AI ini digunakan untuk tujuan yang tidak benar ataupun digunakan untuk tujuan yang salah ataupun dilakukan untuk pelanggaran hukum yang telah dibuat. Untuk memahami lebih jauh ya, mari kita bahas gitu dari sumber-sumber yang telah ada dan hukum-hukum yang telah ditulis ataupun telah dibuat sebelumnya. Jika ada yang mungkin di sini belum ada hukumnya, mungkin kita bisa eh, pahami lebih spesifiknya bagaimana. Untuk itu, mari kita eh, pahami dari aturan yang ada dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah ada pasal-pasalnya ataupun ayat-ayatnya yang bisa dijadikan pedoman ataupun acuan ketika AI ini eh, dijadikan alat ataupun semacam tools untuk digunakan pelanggaran hukum atau pelanggaran privasi terhadap orang ataupun hal-hal lainnya yang bisa merugikan orang lain ataupun pihak lain ataupun yang menyangkut pribadi ataupun subjek hukum lainnya. Jadi, jadi kalau di sini saya mengambil
pengertian AI ya. Menurutnya dari Kusuma Wardani, ya AI adalah suatu studi agar komputer mampu melakukan segala sesuatu tindakan seperti manusia hingga nanti mampu menggantikan peran manusia dalam sebuah pekerjaan. Begitu. Jadi di sini AI dipahami sebagai menggantikan pekerjaan manusia gitu. Jadi kalau bisa kita lihat ya, di jauh di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu ketika belum AI ini belum ada, maka kerja manusia itu agak semakin apa terlihat itu semakin tidak efisien ataupun mungkin dalam arti kata itu tidak simpel ya. Seperti untuk mengganti foto orang ataupun mengedit tempat, kita harus menggunakan banyak aplikasi untuk merubah suatu hal sehingga terlihat lain. Tapi kalau di zaman AI ini itu sangat mungkin dirubah dalam waktu yang singkat sekali. Kadang bahkan belum sampai 1 menit, hal itu bisa merubah seperti misalnya saya di sini, foto latar saya ini bisa jadi saya di Eropa ataupun di mana saja gitu, dengan bantuan AI. Tapi ketika di zaman tahun-tahun sebelumnya, itu sangat sulit sekali ataupun kita harus mengedit dulu segala macam hal sehingga foto saya ini bisa berada di daerah lain. Maka di sini kita perlu memahami juga itu adalah hal positifnya. Tapi dalam hal negatifnya ya ketika foto saya ini ataupun video ini di backgroundnya ini misalnya dirubah ketika di tempat-tempat yang terlarang gitu ataupun di tempat-tempat yang melanggar hukum ataupun bisa jadi video ini latar belakangnya digunakan di daerah yang mungkin di hukum Indonesia ini eh, pelanggaran gitu. Maka dalam konteks hukum perdata ya, kita mulai dari hukum perdata dahulu. Oh, AI ini terus berkembang ya. Kalau AI ini kita bisa pahami dalam hal ini. AI ini belum belum terlalu canggih untuk mencapai pemikiran seperti pikiran manusia, tapi hanya bekerja berdasarkan perintah dari manusia itu sendiri ya. Ya manusia memberikan perintah, maka ya itu bekerja sesuai dengan perintah manusia. Bukan dia bisa mengambil inisiatif, "Oh, mau buat seperti ini, sesuka saya, ataupun hal-hal seperti ini, boleh atau tidak, itu AI belum sampai di sana ya. Dalam perkembangannya, AI ini udah ada yang bikin ya, seperti super intelligence, dan ada yang eh, bermacam-macam, tapi yang berkembang saat itu belum sampai ke tahap itu, tapi tahap dasar yang penggunaannya masih sederhana. Tapi penggunaan yang masih sederhana ini juga tidak tidak menutup kemungkinan ya untuk digunakan untuk salah arah ataupun digunakan untuk pelanggaran hukum gitu. Jadi mari kita lihat dari sudut pandang hukum perdata ya. Kalau kita mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan di sini ya bahwa OCI ini sebagaimana dianalogi sebagai pekerja. Itu dalam pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUH Perdata yang menyatakan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dan yang ayat 3 majikan-majikan dan orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Itu menurut dari pasal 1367. Jadi selain dari menganggap pekerja, menganalogikan AI ini juga sebagai hewan ya. Ini ketika di sini ada juga di 1368 ya pasal 1368 KUH dalam KUH Perdata ini misalkan pemilik binatang atau siapa yang memakainya selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang itu tersebut atau terlepas dari pengawasannya. Jadi dalam sudut pandang hukum perdata ini AI menganalogikan gitu ya, eh, sebagai pekerja dan juga menganalogikan sebagai hewan. Jadi karena AI ini adalah sebuah teknologi yang mungkin eh, digunakan atau diperintah oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu, gitu. Kira-kira begitu.
Jadi dalam hukum perdata Indonesia ini pendekatan pendekatannya itu hanya terbatas sebagai pekerja ataupun sebagai hewan yang dimiliki oleh seseorang. Kira-kira begitu. Jadi apapun yang terjadi oleh AI ini, yaitu yang bertanggung jawab ialah orang-orang yang di bawah penguatnya atau orang-orang yang memerintahkannya ataupun sebagai majikannya. Jadi siapapun yang menggunakan AI ini untuk eh, kesalahan ataupun perbuatan sesuatu dalam hukum perdata, maka mungkin dialah yang bersalah gitu. Jangan ya, seperti tadi. Jadi kalau tadi dengan hukum perdata, bagaimana dengan hukum pidananya ya? Di sini ada contoh kasus itu. Pada tahun 1981, seorang karyawan Jepang ini ya, berusia 30 tahun, di pabrik sepeda motor ini dibunuh oleh robot AI yang bekerja di dekatnya. Robot secara keliru mengidentifikasi karyawan itu sebagai ancaman terhadap misinya dan menghitung bahwa cara paling efisien untuk menghilangkan ancaman ini adalah dengan mendorong ke mesin operasi yang berdekatan. Menggunakan langun hidroliknya yang sangat kuat, robot itu menabrakkan pekerja yang terkejut itu ke dalam mesin yang sedang beroperasi, membunuhnya seketika dan kemudian melanjutkan tugasnya tanpa ada yang mengganggu misinya. Jadi kira-kira begini, AI ini tidak punya rasa empati ataupun segala macam. Dia memikirkan bagaimana sih kerja saya ini tetap selesai, kira-kira begitu ya. Terlepas apapun hal yang ada di sekitar saya, yang penting kerja saya ini selesai. Kan begitu halnya. Tidak tahu menahu apakah itu mencelakai orang ataupun melanggar aturan regulasi sehingga menghinakan nyawa kan kira-kira begitu dalam konteks ini. Tapi AI hanya menganggap yang penting kerja saya selesai. Kira-kira begitu. Jadi gimana? Apakah ini bisa dipidanakan? Apakah masuk bagaimana? Kira-kira kan ini bukan orang yang mencelakai orang, tapi sebuah teknologi yang mencelakai manusia. Kira-kira begitu. Maka dalam hukum Indonesia ini, yaitu yang mengakui keberadaan AI itu ada dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Pasal tersebut menjelaskan bahwa agen elektronik adalah perangkat dalam sistem elektronik yang dapat melakukan tindakan secara otomatis terhadap informasi elektronik, di mana pengoperasiannya diorganisasi oleh individu ya. Jadi dalam konteks hukum pidana tidak terlepas dari sanksi yang akan diganjarkan kepada pelaku tindak pidana khususnya AI. Menurut Khadafi Zidan Ramadan dan kawan-kawan yang mengutip Black's Law Dictionary, sanksi dimaknai sebagai a penalty or coercive measure that result from failure to comply with law, rule, or other. Sanction for discovery abuse. Artinya sanksi dapat diartikan sebagai penalti atau tindakan pemaksaan yang diberikan kepada kegagalan seseorang memahami hukum. Kira-kira begitu. Jadi tadinya ya, sanksi diberikan kepada eh, individu ya. Lalu secara umumnya istilah sanksi sering disamakan dengan hukuman. Sanksi diberi pidana merujuk pada penderitaan yang dijatuhkan pada individu yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pidana sebagaimana diputuskan oleh hakim melalui vonis pengadilan berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana mencakup beberapa jenis yaitu ya pidana pokok yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Adapun pidana tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Mengacu pada ketentuan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU KUHP, Pasal 64 menyatakan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana khusus untuk tindakan pidana tertentu dalam undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU KUHP, disebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana denda sosial. Sementara itu, pidana tambahan dijelaskan lebih rinci dalam pasal 66 ayat 1 yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau tagihan, pengumuman putusan hakim,
pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara itu di pasal 67-nya, pidana terhadap bersifat khusus adalah pidana mati yang diterangkan dalam pasal 67. Ya. Jadi kesimpulannya ini bagaimana ya? Jadi artificial intelligence ataupun AI didefinisikan sebagai teknologi canggih yang mampu beroperasi secara mandiri dengan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara independen, mirip dengan kemampuan manusia. Oleh karena itu, jika sistem cerdas ini memiliki kapasitas untuk bertindak dan berpikir seperti manusia, AI dapat berpotensi diakui sebagai subjek hukum. Beberapa konsep dalam hukum dapat digunakan untuk mengakomodasi pengembangan AI sebagai subjek hukum. Dalam konteks hukum perdata, AI dapat dianggap sebagai pekerja atau disamakan dengan hewan. Dalam konteks hukum pidana, AI layak dimanifestasikan sebagai dalam badan hukum atau rights person berdasarkan teori badan hukum dan teori organ yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum dapat mengakui keberadaan subjek hukum selain manusia secara alami atau rights person. Terdapat kemungkinan bagi AI untuk diakui sebagai subjek hukum. Saya itu praktik di sejumlah negara juga menunjukkan potensi pengakuan sebagai subjek hukum. Diperlukan pengaturan tentang AI sebagai tindak pidana yang bentuk oleh melalui lembaga legislatif. Jadi kira-kira begitu. Dari kesimpulannya ini di sini, eh, adapun dalam perdatanya itu, dalam hukum Indonesia itu menganalogikan AI ini sebagai pekerja ataupun bawahan dari seorang majikan, begitu ya, kira-kira begitu. Dan dalam hukum pidana, AI ini juga bisa dimanifestasikan sebagai subjek hukum ya, ataupun bisa dihukumi. Tapi dalam hal ini, dalam undang-undang kita ini belum terlalu eh, membentuk secara spesifik ya, eh, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AI ataupun hal-hal yang eh, bisa membuat AI ini dihukumi gitu. Hanya kalau di sini dibatasi, AI ini ialah alat atau bekerja yang ketika terjadi pelanggaran maka yang bersalah itu adalah individu yang menggunakannya, bukan AI-nya. Maka di sini saya ingin menambahkan ya gitu. Kira-kira di Indonesia ini perlu ada hukum lebih spesifik tentang penggunaan AI karena eh, kalau dilihat ke depannya AI ini akan semakin canggih lagi ya. Kalau tidak kita buat dari sekarang, AI ini akan eh, semakin bebas ataupun semakin banyak hal yang ketika dia melakukan pelanggaran tidak ada hukum yang mengikatnya gitu. Tidak ada perlunya membuat hukum yang lebih spesifik ya untuk hal-hal terkait ini. Jadi sebagai penutup, AI bisa dalam dikategori sebagai subjek hukum bisa dihukum, tapi dalam hal ini belum ada hukum yang terlalu mengaturnya. Jadi saya berharap untuk kedepannya ada hukum-hukum yang dibuat spesifik untuk AI gitu ya. Mungkin pihak-pihak tertentu bisa membuat eh, hukum-hukumnya ataupun pihak-pihak dan lembaga yang terkait bisa mungkin membuat ataupun meregulasi tentang AI ini. Jadi adapun sumber saya gunakan ialah di sini saya mengambilnya dari Binus, ataupun dari jurnalnya Rafiski Ekananda dan Yudhanta Kalintang, dan juga dari Hibatullah, Beril Helga Pradela Hibatullah. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau ada kritik, saran, tambahan ataupun koreksi, saya persilakan di kolom komentar. Dan akhir kata untuk penutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.